Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan studi tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi ini kita telah mencapai kitab Keluaran, kitab kedua dalam Alkitab. Di pasal 30, kita akan mempelajari ayat-ayat dari 34 sampai akhir, hingga pasal ke-31. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan buku catatan untuk menulis catatan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pada kami. Dengan perkenan Tuhan, kami akan menjawabnya. Sekarang saya akan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita mengakhiri episode sebelumnya dengan penjelasan singkat tentang ukupan. Ini adalah bagian terakhir pasal 30. Tapi kita perlu kembali untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Bagian terakhir dari pasal 30 dari ayat 34 sampai akhir pasal. Mohon beri kami gambaran tentang ukupan dan bahan-bahannya. Apa hubungan antara ukupan ini dengan Kristus? Kita mengerti ukupan itu berbicara kepada kita tentang kesempurnaan dan kemuliaan Kristus yang mampu saat berada di bumi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sempurna sebagai dirinya, alasan kesenangannya. Menurut apa yang kita lihat dalam Amsal 8 dalam kekekalan, ia selalu jadi sumber kesenangan Allah. Seperti yang kita ketahui, ukupan adalah penyegaran manusia. Baunya harum, manis, yang memiliki wangi yang luar biasa. Kristus ketika ia berada di bumi juga demikian. Kita perhatikan bahwa ukupan terdiri dari 4 bagian yang sama. Kita diberitahu isinya terdiri dari getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, rempah-rempah manis dengan kemenyan murni. Getah damar adalah sesuatu yang asalnya diambil dari beberapa pohon yang disebut pohon storaks di Suriah. Saat digores, ia menumpahkan bahan bergetah dengan aroma yang sangat manis. Benar. Ini adalah getah damar. Kulit lokan adalah cangkang dari kerang ikan. Adanya di Laut Merah. Mereka menamakan narwastu. Kerang ini ketika dihancurkan dan menjadi halus dan mengeluarkan Bau manis. tidak hanya bau harum tetapi juga jadi obat untuk manusia. Benar. Ini mengacu pada apa yang memuaskan hati Tuhan atau menyegarkan hati Tuhan dan menyembuhkan manusia. Nah, getah rasa mala ia memiliki 2 makna. Yang pertama berarti ekstraksi dan yang kedua membawa kita memikirkan jangkar. Ia berbicara kepada kita tentang manusia yang penuh kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia ada di bumi ini pria yang penuh kesedihan. Bahkan dalam kesedihannya ia luar biasa. Apa yang membuat Kristus sedih? Apa yang membuatnya sedih? Kesengsaraan umat manusia. Maksudku, saat ia gusar, saat ia susah, saat ia menangis. Apa yang menyebabkannya? Ini bukan sesuatu yang berasal darinya, tetapi ia bersimpati dengan orang-orang. Terakhir, kemenyan, yang merupakan bahan putih, maka ia disebut labona. Seperti Libanon, semua kata ini berasal dari kata yang sama, keputihan. Dan ketika diletakkan di dekat api, ia mengeluarkan asap putih. Dari bau manis, kita diberitahu bahwa bahan-bahan ini sama jumlahnya. Ini adalah hal yang luar biasa dalam Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Ia tidak memiliki unsur yang lebih besar dari yang lain. Contoh, berkali-kali kita melihat seseorang yang mungkin baik hati tapi berlebihan. Atau yang lain tegas tetapi berlebihan. Tapi Kristus, apa yang dia miliki tapi berlebihan? Tidak ada. Semua hal sama dengan homogen. Ia punya semua fitur kesempurnaan sehingga ia bisa membuat Bapa bahagia.
Entah dalam 30 tahun di mana kita tidak tahu apa-apa. Karena ketika dia dibaptis, sang ayah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau di tahun-tahun pelayanan, di atas gunung transfigurasi, Tuhan mengulangi kata-kata yang sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi pembicaraan ini benar tentang pribadi Kristus. Benar, Ukupan adalah simbol Kristus dalam perjanjian lama dan kesempurnaan Kristus. ya, Ayat 36 berkata, sebagian ukupan haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk bertemu dengan Tuhan tanpa ukupan. benar. Juga Anda mengarahkan episode terakhir ke sana. Penghormatan harus diberikan kepada Kristus. Minyak urapan suci tidak boleh dituangkan pada tubuh orang biasa, tetapi pada Benar. Kristus. Benar, Hanya dia yang perlu dihormati dalam hal ukupan. Jadi kita mengatakan bahwa ada himne dan doa. Dan penyembahan yang kosong dari ukupan. Maksud saya Kristus. Kita sering mendengar orang membuat himne tanpa ada nama Kristus. benar. Mereka berkata jangan membuat orang tersandung. Mereka kosong tanpa Kristus dan pekerjaan Kristus. Akankah Tuhan puas dengan nyanyian pujian yang kosong dari Kristus dan karyanya? Seperti yang telah kita lihat, ukupan adalah pribadi Kristus. Bagaimana saya bisa mengangkat ukupan yang menyenangkan Tuhan? Jika saya tidak berbicara tentang Kristus, dengan apa Bapa akan disenangkan? Haruskah saya berbicara dengannya tentang PBB? Haruskah saya bicara tentang Amerika atau Rusia? Apa yang harus saya bicarakan? Tentang hal yang membuat dia senang. Faktanya, ketika kita membaca kitab Imamat, ketika seseorang membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan memberitahu kita apa yang ia inginkan. Ia mau segala hal yang mengingatkannya pada anaknya. Ketika saya mempersembahkan pada Tuhan apa yang mengingatkannya pada anaknya, atau dalam bahasa Yusuf ketika dia berkata pada saudaranya, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku. Apakah Yakub ingin mendengar tentang berita Mesir atau berita Firaun? Dia tidak mempermasalahkan itu, tapi berita terpenting baginya adalah Yusuf putramu masih hidup dan dia bertanggung jawab atas seluruh Mesir. Saya mengatakannya karena kita tidak memiliki pengorbanan darah secara harafiah. Kami juga tidak memiliki ukupan harafiah untuk dipersembahkan dalam ibadah kita. Semua ini adalah simbol dari Kristus. Bayangan yang Anda temukan sebagai perwujudan dan realitasnya dalam pribadi Kristus. Jadi, tidak ada yang disebut ukupan secara harafiah sekarang, tetapi pribadi Kristus adalah ukupannya. Ada sebuah syair yang indah di Kitab Wahyu pasal 8 yang berbicara kepada kita tentang ukupan. Ketika kita diberitahu bahwa ada malaikat lain ini adalah Kristus sendiri. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Itu artinya, doa orang-orang kudus menemukan kepenuhan, kepuasan, dan penerimaan dan respon. Karena mereka tergabung dengan banyak ukupan dan kesempurnaan Kristus. Jadi itulah makna dari satu kata yang dinyatakan Kristus. Jika engkau meminta sesuatu dari Bapa atas namaku, maka semua martabat nama Kristus akan menjadi dukungan dari permintaan dan doa kita. Jadi mereka segera mendapatkan respon dari Bapa. Saya teringat Rasul Paulus dalam Ibrani 13 ketika berbicara tentang pengorbanan pujian. Ya. Dia berkata, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir Benar. yang memuliakan namanya. Jadi pujian dan nyanyian harus dalam nama Kristus dan memuliakan namanya. Ya. Terkadang kita salah mendengar banyak orang berkata, kita bernyanyi bersama dengan para malaikat. Pujian malaikat adalah satu hal dan pujian orang percaya sebagai imam dalam perjanjian baru adalah hal yang berbeda. Orang percaya adalah anak-anak Allah dan mereka mendekat dalam nama Kristus. Menikmati kesempurnaan Kristus. Tapi malaikat memuji Allah sebagai pencipta. Tepat. Kita tidak dapat bergabung dengan ciptaan. Ciptaan memuliakan Tuhan atas kebesarannya. Tapi pendekatan orang percaya sebagai imam adalah berbeda. Ukupan di tangan mereka adalah kesempurnaan Kristus. Adalah baik bahwa Anda mengucapkan pujian para malaikat. Karena malaikat tidak bernyanyi. Mereka hanya memiliki mereka satu memuji. lagu di Ayub pasal yang ke-38. Saya serahkan ini pada pemirsa jika mereka ingin mencari di seluruh Alkitab, di manakah malaikat bernyanyi. Setelah Ayub 38, kita tidak membaca tentang nyanyian para malaikat. Tetapi orang percaya bernyanyi tentu saja. Saya akan membahas peringatan terakhir dalam ayat 37, dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran seperti itu, jangan buat bagi dirimu sendiri. Itulah bagian Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak semacam itu haruslah dilenyapkan dari bangsanya. Apa yang Anda lihat? Saya melihat hal yang juga muncul dalam nubuat Yesaya. Aku ini Tuhan, itulah namaku.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan tidak mengizinkan makhluk ciptaannya berbagi kemuliaannya bersamanya. Jadi siapapun yang jatuh dalam dosa yang mengerikan ini harus mengawasi dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak akan mentolerir siapapun yang memberikan kemuliaannya ke yang lain. Kemuliaan yang hanya boleh dinyatakan kepada Kristus, kepada siapapun mereka. Kita menyelesaikan bagian ini dengan mengatakan bahwa tidak ada pemuliaan, penghormatan, pujian, ataupun nyanyian yang boleh diberikan Benar. kecuali untuk pribadi Kristus. Benar. Kepada Allah dalam nama Kristus. Benar. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dikatakan dalam pasal 31 dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat telah kutunjuk Belzail bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian." Yang saya ingin tanyakan adalah, haruskah Tuhan yang memenuhi manusia dengan roh hikmat dan pengertian ini? Apakah buruk bagi manusia untuk memiliki pengetahuan dan perencanaan sendiri untuk melayani Tuhan? Silakan Saudara Yosef. Pada akhir pasal 30 dari kitab Keluaran, kita membahas ide yang indah tentang isi tabernakel dan mengerti bahwa hal ini berbicara kepada kita tentang dua hal. Kristus sebagai rasul yang kita akui dan Kristus sebagai imam besar yang kita akui. 5 bagian pertama berbicara tentang Tuhan yang datang kepada kita sebagai rasul yang kita akui. Lalu kita masuk ke tempat suci untuk mempersembahkan ibadah kita melalui Kristus yang adalah imam tertinggi yang kita akui. Hal-hal ini diberitahukan kepada kita secara rinci dalam pasal-pasal sebelumnya. Sekarang siapa yang akan menyelesaikan ini? Di sini Tuhan menentukan siapa yang harus menyelesaikan hal ini. Kita melihat di sini ada 3 misi yang ingin saya bawa pada perhatian Anda. Dalam ayat 2, penunjukan Bezalel. Dalam ayat yang sama, ayat 3, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, lalu ayat 6 juga aku telah menetapkan. Kemudian Tuhan memanggil, Tuhan memenuhi, dan Tuhan menetapkan dirinya. Dari sini kita belajar 3 prinsip baik dalam pelayanan Tuhan. Pertama, panggilan itu dari Tuhan. Permulaan dari apapun adalah bahwa Tuhan memanggil. Jika dia tidak memanggil, kita bergerak sia-sia. Musa salah ketika ia pergi 40 tahun yang lalu tanpa dipanggil oleh Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan memanggilnya ketika dia dewasa, bukan? Dia sudah sangat tua, tapi dipakai. Lebih dari apapun yang pernah terjadi dari awal sejarah hingga akhir. Jadi panggilan adalah suatu keharusan. Kemudian setelah Tuhan memanggil, dia mengkualifikasi yang dipanggil. Seseorang berkata Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat, tapi mengkualifikasi yang dipanggil. Jadi aku memenuhinya dengan roh Allah untuk mengerti dan memahami. Kemudian Allah memanggil, Allah mengkualifikasi. Kemudian, aku menetapkan di sampingnya karena ia mengetahui bahwa ada kebutuhan untuk kebersamaan dan persekutuan dalam pelayanan. Rekan kerja. Karena itu aku menetapkan di sampingnya Ahisamak seperti akan kita lihat di pasal ini. Benar, jadi Anda meringkasnya bagi kami. Prinsip-prinsip melayani Tuhan dalam 3 Ya. gagasan utama, memanggil, Ya. dan mengkualifikasi, mengangkat rekan kerja untuk melayani. Ya. Tapi pertanyaan Carol adalah mengapa Tuhan harus memenuhi kita dengan hikmat dari dirinya sendiri? Apakah Allah tidak menghendakinya, misalnya kemampuan manusia, kebijaksanaan manusia, kualifikasi alami, bukankah hal ini mampu melayani Tuhan? Bahkan jika kita mengatakan ini semua, kami melakukan kesalahan. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak yang kulenyapkan. 1 Korintus pasal 1. Dan saya ketika saya datang kepada Anda, saudara-saudara, tidak datang memberitakan kepadamu kesaksian Allah dengan ucapan atau kebijaksanaan yang luhur. Karena saya memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara Anda kecuali Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Tuhan sedang mempersiapkan dan membentuk bejana yang bahkan sudah dibentuk sebelum lahir. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku karunia-Nya sejak kandungan ibuku. Tuhan mempersiapkan bejana dengan kemampuan tertentu yang melayani tujuannya. Tetapi jika saya mengandalkan kecerdasan yang saya miliki dan kebijaksanaan dan filsafat dan juga studi manusia, saya pikir Tuhan tidak membutuhkan itu semua. Maka jika saya boleh mengatakan bahwa orang-orang telah menjungkir balikan dunia seperti yang dikatakan orang, malah nelayan yang dipakai oleh Tuhan. Apa kualifikasi mereka?
Tidak, Tuhan yang mengkualifikasi mereka. Apa kualifikasi Gideon? Benar. Ya, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku, tapi Tuhan makainya dengan hebat. Contoh ini juga menunjuk pada Musa yang dididik Ya. dalam semua kebijaksanaan orang Mesir. Tepat. Tetapi dengan kebijaksanaan orang Mesir dan kefasihan Musa, dia tidak dapat mengeluarkan bangsanya. Tidak. Atau untuk memimpin Benar. orang-orang di padang gurun, kecuali dipenuhi hal ilahi. Tepat. Kata-kata yang Anda rujuk dalam ayat ini sebenarnya baik untuk dijadikan judul bagi pemirsa. Jadi Ya. jika mereka ingin menyimpulkan tentang episode hari ini, adalah tentang prinsip-prinsip umum dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita hanya mencoba untuk membagi ide ini dalam poin-poin untuk pemirsa supaya bisa diingat. Prinsip pertama yang Anda katakan adalah panggilan. Panggilan itu perlu. Ya. Tapi apakah kita punya ajaran yang mengatasnamakan Bezalel? Bisakah kita memahami sesuatu tentangnya? Contoh ini lihat namanya Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda ada 4 nama. Nama memiliki arti yang indah. Arti nama Bezalel adalah dalam bayang-bayang Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Hal pertama adalah Anda harus dekat dengan Tuhan. Hal pertama demikian, Allah memakaimu. Adalah untuk dekat dengannya. Kedua, Uri. Kata Uri berarti cahaya. Agar hidupmu berada dalam terang dan berjalan dalam terang. Sebagai anak terang, karena tidak akan berhasil jika Anda memegang nama Tuhan seumur hidup. Tanpa perilaku yang lurus, perilaku memalukan, ini akan membawa penghinaan bagi nama Tuhan. Kemudian setelah itu Hur, bebas, yang berarti bahwa tidak ada gunanya diperbudak oleh segala jenis dosa dan melayani Tuhan jika masih saya bisa mempermalukan nama Tuhan. Terakhir, ia berasal dari suku Yehuda yang artinya pujian. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, saya pikir bahwa 4 nama ini memberi kita gambaran yang indah untuk panggilan Tuhan menjadi hambanya. Jadi prinsip pertama adalah bahwa Tuhan memanggil. Ya. Prinsip kedua adalah ia memanggil mereka yang berada di bawah bayangnya dalam Ya. persekutuannya. Ya, Nomor 3, ia memanggil orang-orang yang hidup murni. Ini penting dalam pelayanan. tepat. Sehingga namanya Bezalel anak Uri. Uri artinya cahaya. Putra Hur, kebebasan yaitu tak ada, mengendalikan dosa atas dirinya. Benar. Tapi dari suku Yehuda yang tahu bagaimana memuji dan memberikan penyembahan, Benar. kemudian Tuhan memenuhinya. Kemampuan pelayanan tidak datang dari saya, tetapi daripada Tuhan. Tepat. Tentang kalimat untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas dan perak, apakah desain artistik ini menceritakan prinsip pelayanan? Hal ini memberitahu kita untuk tidak meniru orang lain. Tuhan tidak membutuhkan saya untuk mengagumi seseorang seperti Spurgeon. Kemudian saya ingin menjadi Spurgeon dari Jadi Mesir. meniru dia? Tidak, menirunya adalah hal yang buruk. Tuhan dapat melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan Anda. Karena pekerja sejatinya adalah Tuhan. Dan Allah tidak menjadikan dua hamba sama persis, tidak pernah. Maksudnya ketika kita baca firman Tuhan, kita tidak menemukan dua dari mereka sangat serupa. Bahkan bagi kasus Elisa dan Elia. Elisa mulai sebagai hamba Elia, tapi ia sama sekali berbeda dari Elia. Yosua adalah hamba Musa, tapi ia berbeda dari Musa, dan seterusnya. Ya, Jadi Tuhan tidak ingin kita menjadi salinan satu sama lain. Dia menjadikanmu pelayan yang unik untuknya. benar. Ayat 6 berkata, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Pasti arti, nama ini ada sesuatu yang beritahu kita tentang prinsip pelayanan kepada Tuhan. Mohon beri komentar tentang Oholiab yang arti namanya adalah tenda Bapa. Apa yang Anda lihat di sini? Saya lihat bahwa ini adalah seseorang yang tidak bekerja demi kebanggaannya sendiri. Atau untuk sesuatu. Ia menentukan diri, tapi untuk orang lain selain dirinya sendiri, ia bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kupikir ini adalah gambar Kristus kepada siapa kita melihat Allah ketika ia tinggal di antara kita. Dan kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan Kristus, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pelayanan adalah pengelola. Pengelola, Dan pelayanan itu bukan miliknya. itu bukan miliknya. Itu milik orang lain, milik Tuhan. Tepat, Jadi mereka yang bekerja di tabernakel bukan miliknya. Itu bukan milik Tuhan. mereka. Pelayanan sama sekali bukan milikku. Tepat. Dia berkata Aholiab bin Ahisamak. Apa yang dimaksud dengan Ahisamak? Saudara laki-laki yang membantu. Saya butuh bantuan. Dan Tuhan mengangkat saudara-saudara untuk mendukung. Anda tahu bahwa salah satu karunia yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 adalah karunia yang sangat indah, membantu. Apa arti membantu? Hal ini ditujukan ketika seorang menyetir bagi seorang hamba Tuhan dengan mobilnya. Inilah membantu dan kita membutuhkan karunia ini. Yang kita lihat di sini dia Ahisamak, dialah saudara yang menolong. Benar, dia berasal dari suku Dan. Apa arti kata Dan? Dan memberitahu kita sesuatu tentang prinsip lain dari pelayanan Tuhan. Kupikir dan memberitahu kita tentang menilai diri sendiri. Dan sangat penting bagi kita untuk lambat menilai orang lain dan cepat menilai diri sendiri. Orang melakukan
Sebaliknya, bagiku Benar. menemukan kesalahan pada saudaraku. Tapi terhadap diriku saya menutup mata, seharusnya sebaliknya. Bahwa saya harus tegas dengan diri saya sendiri. Dan sangat ramah dengan orang lain. Semua yang kuperintahkan padamu ini berbicara ketaatan. Bagaimana ketaatan bisa ada pada orang yang mengabdi pada Tuhan, Saudara Yosef? Anda perhatikan dalam pengurapan para imam, bahwa kita melihat bahwa darah harus ditaruh di ujung telinga kanan. Ketaatan, hal terpenting dalam diri hamba Tuhan adalah taat. Tetapi yang telah memilihku sejak kandungan ibuku. Dan siapa yang memanggilku? Oleh kasih karunia-Nya berkenan untuk menyatakan putranya kepadaku. Ia mengatakan bahwa sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kata-kata dalam 4 ayat ini sangat kaya. Kami ingin tunjukkan kepada pemirsa prinsip-prinsip tentang Ya. pelayanan Tuhan, prinsip-prinsip yang alkitabiah. Ya. Pertama, panggilan ilahi, saya dipanggil. Kedua, panggilan adalah untuk mereka yang duduk di hadirat Tuhan. Bezaleel yang namanya berarti bayang-bayang Tuhan. Ya, Putra Uri yang hidupnya bersinar, murni, dan tanpa noda. Putra Hur yang hidupnya bebas dari perbudakan, yang tidak ada dosa yang mengendalikan Benar. mereka. Dan memenuhinya, Tuhanlah yang memenuhi dan memberi karunia dan kemampuan. Tapi juga untuk menciptakan penemuan, artinya mereka tidak meniru orang lain, tapi sebuah pelayanan yang unik. Kemudian dan lihatlah aku telah mengangkat bersamanya Aholiab, yang artinya tenda Bapa, mereka akan melakukan pelayanan Tuhan, bukan milik mereka sendiri. ya, Dan putra Ahisamak yang memegang tangan saudaranya atau membantu saudaranya, mereka adalah mitra untuk menyelesaikan Benar. pelayanan Tuhan. Dan dari suku Dan mereka menilai diri mereka sendiri. Dan hal terakhir yang harus dilakukan adalah ketaatan. benar. Sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hari ini. Ada orang-orang dalam agama Kristen yang bertahan untuk menguruskan hari Sabtu. Orang-orang ini tersambung dan tergantung kepada perintah. Yang di ayat 13, kamu harus memelihara hari Sabatku. Dan ayat 14, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Dan kita, kini Sabtu, bagi kita sebagai orang percaya, kini tidak lagi Sabtu. Tapi hari pertama adalah Minggu. Apakah ini kontradiksi? Silakan, ini adalah topik dari ayat-ayat dari ayat 12 sampai akhir pasal. Faktanya ketika Sabat dipahami dari Alkitab, kita menyimpulkan 3 hal dari Perjanjian Lama tentang itu. Dan dari Perjanjian Baru kita memahami 2 hal tambahan. Pertama, Sabat adalah istirahat dari ciptaan pertama yang dirusak di Kejadian pasal 3. Karena itu ketika Kristus datang dan membuat mujizat dalam Yohanes 5 pada hari Sabat, orang-orang keberatan dan ia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ciptaan pertama sepenuhnya rusak. Hari ini siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ini nomor 1. Nomor 2 di sini yang mengatakan dalam ayat 17, antara aku, ini tentang Sabat, dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selamanya. Oke, tapi kita bukan Israel, kita juga bukan Yahudi. Benar? Jadi apa yang harus kita lakukan dengan hari Sabat menurut ayat ini? Kita bukan keturunan Israel. Ketiga, ini adalah perintah keempat. Dari 10 perintah Allah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, apa yang kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-6? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, jadi kita tidak di bawah hukum Taurat sekarang. Oleh karena itu, saya tidak berkewajiban untuk memelihara hari Sabat. Ini adalah 3 hal dari Perjanjian Lama. Ini untuk ciptaan lama. Dan Telah semua rusak dan dan dirusak. Ini adalah bukti perjanjian antara Tuhan dan Israel, dan akhirnya itu adalah perintah dari hukum. Dalam Perjanjian Baru, Kristus disalibkan pada hari Jumat. Sepanjang hari Sabat, dia berada dalam kubur dan bangkit pada hari Minggu. Jadi apakah kita merayakan hari Sabat di mana Kristus tinggal di dalam kubur dari awal sampai akhir? Atau pada hari kebangkitan Kristus dari kematian yang disebutkan 7 kali dalam Perjanjian Baru, hari pertama dalam seminggu. Pada hari itu, di meja Allah perjamuan Tuhan memberi kepada orang-orang kudus hari di mana Kristus telah bangkit, hari di mana Roh Kudus datang dari surga. Hal terakhir dari Perjanjian Baru, ia berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman atau
mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi substansinya milik untuk Kristus. Firman-Nya jelas dalam Kolose 2 ayat 16, oleh karena itu janganlah seorang pun menghakimi tentang hari Sabat. Ini adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi substansi dari bayang-bayang ini adalah pribadi Kristus. Benar. Jika kita juga mengatakan bahwa dari ayat 12 sampai akhir pasal ia berbicara tentang Sabat yang berarti istirahat, Ya. ini terjadi setelah pembahasan tentang pelayanan dan bekerja dan berusaha. Jadi mereka akan membuat tabernakel dan bekerja dalam pelayanan. Saya ingin komentar tentang ide bekerja dan melayani sekarang dan istirahat setelahnya. Ceritakan tentang istirahat yang kita akan alami saat kita berhenti bekerja dan berusaha dalam pelayanan dan berjuang dan melakukan upaya. Ceritakan tentang istirahat dan imbalan di masa depan. Saya mengatakan bahwa kata Sabat datang dalam kitab surat-surat sekali dalam Kolose 2 ayat 16. Dan saya menambahkan bahwa penyebutan kembali ada, namun dalam terjemahan bahasa Arab tidak diterjemahkan Sabat, yaitu di Ibrani pasal yang keempat. Jadi masih tersedia suatu hari Sabat. perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, jadi masih ada hari Sabat untuk umat Tuhan. Yang berarti bahwa hari ini kita melayani Tuhan, kita berusaha, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Benar. Kapan kita akan masuk ke masa istirahat? Ketika Tuhan datang. Maka itu akan menjadi istirahat yang nyata, Sabat abadi. Jadi kita temukan di Kejadian pasal 1, dan jadilah petang dan jadilah pagi hari pertama adalah hari Minggu. Dan jadilah petang dan jadilah pagi hari kedua adalah hari Senin. Dan seterusnya sampai kita mencapai hari Sabtu. Yang komentar sebut hari abadi karena di sana ia tidak mengatakan dan jadilah petang dan jadilah pagi. Ketika Kristus datang, hari yang kekal akan dimulai. Dan kita akan memasuki perhentian abadi, perhentian Tuhan di surga. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kami tahu dari arti Bezalel, anak Uri, anak Hur, dari suku Yehuda beberapa prinsip dalam pelayanan bahwa seseorang harus dekat dengan Tuhan. Ia harus hidup dalam terang dan menjadi murni. Ia seharusnya tidak diperbudak oleh dosa, dan tentu saja dengan sukacita dan pujian. Baik. Satu-satunya hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah semua yang mengingatkannya kepada anaknya. Ketika surga terbuka baginya dan mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil orang-orang untuk melayani baginya, dan yang mengkualifikasi yang terpanggil meskipun para murid nelayan, ia memutar balik dunia dengan mereka. Tetapi Musa yang dididik dengan segala pengetahuan orang Mesir, perlu bertahun-tahun untuk dikosongkan dari dirinya sendiri dan diisi oleh Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita memulai episode hari ini dengan ukupan. Kita belajar bahwa ukupan dalam perjanjian lama adalah sebuah simbol Kristus dan kesempurnaan Kristus. Sementara kita menghampiri Tuhan dalam ibadah, hanya penyembahan yang disajikan dalam kesempurnaan Kristus yang diterima. Tuhan tidak akan menerima ibadah apapun dari manusia, kecuali dia dibasuh oleh darah Kristus dan subjek penyembahannya adalah Kristus. Marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Semoga kita mempelajari kebenaran Alkitabiah ini, bahwa subjek pujian dan nyanyian kami adalah pribadi Kristus tentang siapa Bapa berkata suatu hari, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.